Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi streaming MUI Provinsi Sumatera Utara, Alhamdulillah di Ramadan 1444 Hijriah kita masih diberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita sudah berada di 27 Ramadan, sudah di penghujung. Dan hari ini untuk menghadapi penghujung Ramadan, kita akan berbincang dengan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Ayahanda Dr. Haji Maratua Simanjuntak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama kita Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Ayahanda Dr. Haji Arso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Arso, kita ini kan sudah di 27 Ramadan dan ada yang sedang viral ini di media sosial, sedang viral terkait nanti tanggal 20 hari Kamis, 20 April ya, 20 April hari Kamis itu ada gerhana matahari. Dan gerhana mataharinya ini agak unik ini. Namanya hybrid atau hibrid yang sekaligus terjadi antara gerhana matahari total dan juga gerhana matahari cincin. Dan di tanggal yang sama juga kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang saat ini ada terjadi peluang akan berbeda dengan saudara kita yang di Muhammadiyah. Baiklah, pemirsa, kita akan berbincang terkait yang pertama dulu, terkait gerhana matahari. Nanti kemudian kita akan minta bagaimana MUI menyikapi dua hal tersebut. Silakan Ustaz Arso. Pernah nggak ini terjadi, Ustaz? Yang hibrid ini, Ustaz. Saya secara pribadi belum pernah saya mendengar ada yang hibrid ini. Baru ini saya dengar ada hibrid. Bagaimana peluang terjadi hibrid ini, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون. Hadirat Allah, bila kita persembahkan puji syukur terima karunia yang hingga kita bersyukur pada Allah, kita sudah berada di penghujung Ramadan tanggal 27 hari ini, dan insya Allah nanti malam kita sudah memasuki tanggal 28 Ramadan. Yang kami muliakan Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Utara, Pak Dr. Haji Simanjuntak, juga kepada moderator kita Bapak Ahmad Saputra, Dekat Abid Fokus Infokom, teringat tentang informasi gerhana hibrid sini, hibrida, ya, cincin dan total yang sekaligus menunjukkan biasanya kalau total itu gelap, ya, kalau ada cincinnya maka gerhana itu rasa masih ada sinar matahari melilingi bayangan yang hitam itu. Bukan dengan gerhana total dan cincin gitu. Kalau ada cincin dan ini memang pernah terjadi beberapa tahun, catatannya memang di beberapa literatur pernah terjadi. Tapi tidak selalu, karena tahun ini ada beberapa gerhana yang terjadi di bumi di dunia ini 4 kali, termasuk gerhana ini adalah bisa diamati dari seluruh Indonesia, ya.
itu gerhana matahari total dan cincin. Itu terjadi sekaligus. Oleh karena itu maka pada fase terjadinya gelap, gerhana total, tetapi sinar matahari masih melingkar bayangan itu. Dan kalau di Westpos ada gambar contoh tentang itu. Oh. Ya. Kira-kira terjadi nanti pada tanggal 20, ya. Tanggal 20 terjadi ada fase-fasenya. Itu kontak penumbra satu baru bayangan saya itu sudah jam 8.34. Mulai persentuhan pertama masuknya gerhana mulai jam 9.36. Kemudian pada umbra 2 ya sudah memasuki pada kontak total belum jam 9.37. Ya. Nanti maksimum gerhana itu ya itu pada jam 10.11 antara itu. Dan nanti akan berakhir pada jam 12.56. Satu ya. Oleh karena itu masih bisa ketentuan mengenai gerhana ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya ra'atu mu'min. Bukan sallu wad'u wa tasaddaqu. Ya. Apabila terjadi gerhana itu kita diperintahkan untuk melakukan sholat, berzikir, mengucapkan istighfar dan bersedekah malah. Ya ini. Tapi yang sunnah muakkad adalah pelaksanaan sholat kusuf. Ada 2. Kusuf itu adalah untuk gerhana matahari dan untuk khusuf adalah gerhana bulan. Dari rentang waktu sholat itulah disunahkan kita untuk melaksanakan sholat kusuf. Itu yang terkait. Jadi berarti pada tanggal 20 nanti kita sekitar 9.30 sudah ancer-ancer untuk melakukan sholat menjelang gerhana gerhana maksimum. Ya, maksimum. Dia maksimumnya jam 9 saat. Ya, jam maksimum sudah jam 10. Itu bisa dilihat dengan mata, Ustaz. Ya, tapi mesti harus dengan kehati-hatian, jangan langsung melihat matahari karena nanti sinarnya bisa mengganggu mata kita. Bisa terjadi juga nanti mata kita akan ada gangguan kesehatan itu ya. Jadi sebaiknya kalau kita bisa melihat dengan kacamata ya, atau paling tidak film bisa untuk melihat. Nah, kemudian ya, kalau enggak mudah lagi dengan air. Ya kalau dengan air diember dengan air rendam maka akan terjadi melihat. Ada pantulannya Ustaz ya? Yang melihat matahari itu mantul dari air itu nampak. Ya, jadi lebih aman rasanya. Tapi kalau bisa kacamata, ya bisalah kacamata film yang tidak, pokoknya tidak langsung. Nah ini. Oleh karena itu maka juga kita mengetahui bahwa gerhana itu ya di sisi akidah itu mereka kan tahu tanda-tanda kebesaran Allah, menemukan oleh karena itu Rasulullah SAW apa kata beliau? Inna syamsa wal qamara ayatin min ayatillah la yanhasifani limauti ahadim wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullahu wakabbiru wasallu watasaddaqu. Ya. Matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua gerhana tidak terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang. Oleh karena itu jika kamu sekalian melihat gerhana maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah kamu kepada Allah dan sholatlah kamu dan bersedekahlah. Jadi kita buang perasaan-perasaan kurapat. Kalau dulu orang memandang gerhana itu suatu hal yang mitos sehingga terjadi orang yang hamil tidak boleh keluar, nanti hamilnya rusak, terus sembunyi. Punya orang yang sedang ada mungkin sudah ada lamaran jangan keluar. Pokoknya mitos-mitos yang itu hindari, bahwa
gerhana ini adalah merupakan peristiwa alam, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan jangan dihubungkan dengan sesuatu khurafat, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah intinya. Satu. Iya. Kemudian Ustadz Maratua, terkait dengan gerhana ini, tentu ada masyarakat Sumatera Utara tentu menunggu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan himbauan apa yang harus kita lakukan terkait menghadapi pada tanggal 20 nanti hari Kamis terkait dengan gerhana matahari hibrid ini, Ustaz. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Apa yang telah diungkapkan tadi oleh Ustadz Dr. Arso tentang gerhana ini. Gerhana ini kan gejala alam, peristiwa alam, tapi merupakan sunnatullah. Jadi bukan peristiwa yang terjadi tidak terencana. Rencana Tuhan pasti. Nah, karena itu tentu kita hadapi dengan mengakui atau menyaksikan kekuasaan Allah terhadap makhluknya. Karena matahari dan bulan itu juga adalah makhluk Allah, maka kita sebagai abdi Allah melakukannya dengan menyadari kebesaran Allah itu. Pertama, kita hadapi bahwa peristiwa itu adalah betul-betul atas terjadi kekuasaan Allah. Bukan karena ada yang begaduh, bukan karena ada yang rusak atau bulannya atau mataharinya, tapi memang itu peristiwa yang terjadi seperti tadi diungkapkan oleh Pak Arso. Maka kita diminta untuk melakukan sholat gerhana matahari tentunya, ya, dengan sholat berjamaah dilakukan baik dia di masjid, di tempat-tempat majelis. Nah, kita minta supaya sama-sama melakukan sholat gerhana ini antara jam 10 sampai jam 12 pada tanggal 20 pada hari Kamis. Hari Kamis itu kita lakukanlah sholat gerhana. Ya, MUI Sumatera Utara menganjurkan pada masyarakat untuk melakukan sholat gerhana berjemaah dan sekaligus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah dan meyakini bahwa segala sesuatunya itu pasti terjadi karena kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itulah himbauan kami tentang sholat gerhana matahari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Ustaz Arso, ini juga kan yang dengan dekat-dekat ini juga mungkin tanggal 20 juga terkait hisab akhir bulan Hijriah, khususnya di bulan Ramadan ini. Ada potensi perbedaan. Bagaimana bisa muncul potensi perbedaan tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali barangkali dari apa yang telah diharapkan dari Akmal selaku info, kita ada tim hisab ru'yah di MUI atas keputusan dari Majelis Ulama Sumatera Utara, dan tim ini telah melakukan hisab terhadap awal bulan teristimewa dalam menentukan atau menghisab awal bulan awal, ya. Bagaimana
yang dimuat dalam kalender Hijriah tahun 1444 Hijriah yang diluncurkan atau diterbitkan oleh Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Di sana tercantum tentang kapan sebenarnya mulai 1 Syawal. Setiap hisab awal bulan itu memang ditandai dengan satu peristiwa yang namanya ijtima. Ijtima itu conjunction. Conjunction itu adalah posisi di mana perpindahannya antara akhir bulan dengan mulai masuk awal bulan. Jadi pada saat akhir bulan ada hilal tua. Hilal tua itu disebut muha dalam bahasa. Pada akhirnya nanti akan terjadi tidak ada lagi hilal, dan nanti baru akan bulan baru. Maka ada namanya bulan sabit muda. Jadi ada sabit tua, ada sabit muda. Pertemuan antara ponemoina antara sabit tua dan sabit muda. Inilah terjadi ijtima. Untuk menjelang Syawal, 1 Syawal itu ijtima pada tanggal 20. Di tanggal 20 juga Ustaz, tanggal 20 bertepatan pada tanggal 29. Tanggal 29 Ramadan 1443. Terjadinya ijtima itu jam 11 lewat 12 menit lewat 17 detik. Artinya berhitung mulai dari sejak 11, 12, 12. Nanti setelah terbenam matahari pada hari itu, itu nanti menurut hisab, hilal sudah berada di atas ufuk. Paling rendah di Jayapura 0 derajat 51 menit. Ada juga kalau kita menghitungnya dengan sistem Brown 0 derajat 36 menit. Nanti di Lokna sudah 2 derajat 6 menit. Sudah di Labuan Ratu sudah 1 derajat 26 menit. Di Medan sudah 1 derajat 57 menit. Artinya menunjukkan bahwa hari Kamis tanggal 20 itu merupakan hari ru'yah. Jadi semua diusahakan meru'yah. Jadi tidak ada meru'yah nanti sore. Tapi ru'yah itu pada tanggal 29 itu. Pada 9 ya? Ya, ada di jam yang sama ya. Jadi jam yang sama. Meru'yah lah pada saat terbenam matahari itu. Nanti. Dan sekaligus juga nanti akan ada sidang isbat. Karena hasil ru'yah dari seluruh Indonesia kurang lebih 58 titik itu nanti akan memberikan laporan yang terlihat atau tidak terlihat. Kemungkinannya untuk seluruh Indonesia itu walaupun sudah di atas ufuk, paling tinggi itu hasil sinkronisasi tim hisab Kementerian Agama Pusat, termasuk salah satunya saya adalah sebagai anggota tim, itu memperhitungkan paling tinggi itu adalah di Lokma. Itu 2 derajat 21 menit. Kemudian di Medan 2 derajat 12 menit. Kemudian di Padang 2 derajat 2 menit. Di Pekanbaru 2 derajat 2 menit. Nanti di Jayapura baru 0 derajat 51 menit. Jadi di atas ufuk tapi kondisinya sangat riskan untuk bisa terlihat. Dengan kondisi ketinggian hilal yang demikian, maka kemungkinannya untuk terlihat agak besar. Tapi kalau sekiranya terlihat ada yang melihat dan berani disumpah, wah ini agak peristiwa besar ini. Karena Menteri Agama juga kembut juga ini. Kita menentukan kriteria mabim yang baru 3 derajat. 3 derajat ya kan begitu, dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sekarang masih 2,5 derajat. Kalaupun pernah di Indonesia melihat 2 derajat, tapi itu satu hal yang agak sulit ya. Oleh karena itu kalau nanti ada yang melihat, ini sudah merupakan satu balik ke kriteria baru. Kalau kita pakai kriteria yang lama 2 derajat sudah ada. Karena apa? Kalau walaupun yang terlihat itu di Indonesia bagian barat saja, dengan wilayatul hukmi masuklah semua, makanya kan dengan istilah al-hukmi bisa masuk semua. Tapi anak kriteria 3 derajat dan itu sudah diinstruksikan oleh menteri, kemungkinannya dengan tidak terlihatnya nanti akan diimkan, bukan imkan yang lama,
tapi imkan baru yang 3 derajat, sehingga bisa terjadi istikmal penyempurnaan Ramadan 30 hari, hingga jatuhnya Syawal tanggal 22 April hari Sabtu. Sementara di antara ormas Islam yang ada di Indonesia, ada seorang yang sudah mengumumkan bahwa hari raya itu 1 Syawal tanggal 21. Karena apa? Karena metode yang dipakai adalah metode tentang hisab semata-mata. Itulah namanya dengan teori wujudul hilal. Sementara pemerintah tetap mematuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 yang itu dimunculkan adanya potensi perbedaan. Diharapkan Majelis Ulama sebenarnya potensi perbedaan ini kita harus merujuklah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 1. Yang kedua, kaidah fikih hukmul hakim ilzam yarfa'ul khilaf. Jadi kalau putusan pemerintah itu harus bisa menyatukan, menghilangkan perbedaan. Tapi inilah yang kondisi yang terjadi di Indonesia. Jadi kemungkinan terjadi perbedaan. Perbedaan besar kali gitu. Dan ini sudah menjadi satu hal yang agak mungkin di masyarakat. Nah, walaupun kita tetap nanti tanggal 20 petang sudah sidang isbat, mungkin sebelum maghrib sudah diumumkan. Ya, mungkin nanti sudah sholat maghrib bahwa apakah masih terawih lagi malam Sabtu atau ya malam kan? Jumat, ya, atau kita takbiran saat ya, atau takbiran malam Jumat, atau mungkin kawan sudah takbiran pula kita masih terawih malam Jumat. Ya, ini dah. Ya. Oleh karena itu ya, kita ini sangat prihatin. Tapi walaupun demikian, itulah sebagai satu pendapat yang berkembang di Indonesia sampai sekarang upaya mencari kesatuan kayaknya belum ditemu-temu, karena beberapa kali dalam tim mencari titik temu agak sulit. Walaupun sebenarnya titik temu kan cuma 3 prosesnya. Pertama, titik temu itu harus sama-sama menyadari sepakat kriteria. Yang kedua, sepakat wilayah. Yang ketiga, otoritas pemerintah. Nah, itu begitu. Kalau 3-nya juga bisa 1. Tapi kalau sudah berbeda ini ya akan tidak. Itulah sekedar informasi tentang tentang kemungkinan dari sisi hisab dan kemungkinan dari sisi hasil nanti. Terima kasih Ustaz. Ustaz Maratua, ini kan memang kalau saya melihatnya bukan barang baru, bahwa dari dulu sudah sering terjadi, bahkan terkadang awal Ramadannya pun kadang mau terjadi. Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi hal tersebut, khususnya yang tahun ini? Karena saya lihat juga di surat kabar ini agak sedikit memanas ketika Muhammadiyah juga mau sholat di lapangan terbuka. Bagaimana Majelis Ulama menanggapi hal ini, Ustaz? Ya, terima kasih. Kita harus mengawali dulu bahwa memang sejarah kehidupan beragama dalam Islam ini dari awal kita lihat selalu saja ada perbedaan. Pengangkatan khalifah saja terjadi perbedaan di antara umat Islam, sehingga muncullah ada kelompok-kelompok yang disebut Syiah. Kemudian dalam pengamalan juga, pengamalan syariat, di dalam melaksanakan atau dalam fikih-fikih Islam, peribadatan itu bisa berbeda. Berbeda umpamanya dalam melaksanakan Qiyamul Lail. Ada yang memahamkan hadis 4 rakaat itu memang dilakukan sekali salam. Ada yang memahamkan tetap kepada
sholat sunat itu dua rakaat. Berbeda. Dan yang ianya Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan akan terjadi perbedaan di antara umatku 73 kelompok. Dan hanya satu yang benar. Nah, pada saat ditanya kepada Rasulullah, mana yang benar? Itu dia mengikut sunnahku dan sahabat-sahabat sesudahku. Sekarang yang berbeda-berbeda itu semua mengatakan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita lihat masalah potensi perbedaan penetapan satu Syawal. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arso tadi. Kalau kita lihat awalnya kan itu dari paman syahida. Nah, itulah tadi dari segi metode atau sistem. Menyaksikan itu, syahida itu apakah cukup dengan hisab atau dengan melihat bulan ru'yah? Maka terjadilah istilah hisab dan ru'yah. Ini sejak dari juga ini, sejak dari setelah Rasulullah lah. Kalau Rasul dia masih memakai metode ru'yah. Lihat, kalaupun dengan mata belum ada alat seperti sekarang ini. Nah, tapi perkembangannya ada yang berpendapat melihat itu dengan hisab. Dihitung, jadi yang bicara adalah wujudul hilal, bukan ru'yatul hilal. Wujud itu karena melalui hisab, ru'yah itu melalui melihat. Nah, kalau masing-masing mempertahankan sistem dan metode ini, maka tidak akan ada titik temu, yang ada titik beda. Karena itu, bagaimana kita menyikapinya? Sebetulnya Majelis Ulama sikapnya sudah jelas dengan fatwa nomor 2 tahun 2004 yang lalu, fatwa MUI sudah menjelaskan bahwa adanya hisab dan ru'yah ini, tapi kesimpulannya ati Allah wa ati Rasulullah ul amri minkum. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui usaha hisab dan ru'yah dan menetapkan satu Syawal, itulah sebetulnya yang harus diikuti. Nah, kenyataannya kita di Indonesia pada hari ini tidak mematuhi secara penuh ini. Kenapa? Karena yakin dengan sistem yang mereka lakukan. Apalagi kebebasan beragama itu dipahamkan sebagai kebebasan mengamalkan keyakinan masing-masing. Jangankan berbeda di dalam agama Islam, berbeda agama pun dibenarkan di negara Republik Indonesia ini. Nah, di sini yang menjadi sebetulnya kalau menurut Majelis Ulama ini bisa saja ini ada yang tarik ulur mau disatukan, bisa ini, tapi karena masing-masing kepada prinsipnya ya, maka tidak jadilah persatuan, maka terjadilah perbedaan, terjadilah ada orang nanti sudah sholat atau sudah siap-siap untuk sholat, takbir, ada orang yang masih puasa. Nah, seperti itu. Jadi ini juga kita melihat bahwa salah satu gejala betapa susahnya menyatukan umat Islam itu. Dan dari dulu seperti itu. Nah, sehingga sekarang
kalau saya boleh buat satu perbandingan lagi, karena tidak bersatunya lah umat Islam, maka warga Palestina begitu enaknya Israel melakukan tindakan-tindakan yang tak berakhlak, yang bejat lah menurut saya, kasar seperti itu. Umat Islam Indonesia begitu banyak, tapi Indonesia, dunia, Arab juga demikian. Tapi itulah faktanya. Indonesia juga demikian. Kalau kita ini gunakan pula, maka kami dari Majelis Ulama kita berharap jangan ini kita jadikan menjadi satu sumber perpecahan. Kenapa? Karena Indonesia pun sudah mau dipecah-pecah Islamnya, dipertentangkan dan sebagainya. Dengan masuknya sekularisme, dengan masuknya orang mempertentangkan dengan ateisme. Jadi biarkanlah dia mengamalkan masing-masing, tetapi jangan sampai dibawa kepada hal-hal lain yang mengakibatkan kita semakin jauh. Nah, ini barangkali yang perlu dari Majelis Ulama kita mengingatkan, sehingga di Majelis Ulama itu sendiri tokoh-tokohnya ada ini. Nah, kita minta juga Majelis Ulama jangan sampai terpengaruh dalam tindakan kegiatan Majelis Ulama setelah peristiwa ini. Jadi dia peristiwa biasa yang memang sudah terbiasa dan kita harus terima. Apalagi Rasulullah pernah dalam sejarah menyatakan orang yang berbeda pendapat terhadap satu peristiwa dibenarkan beliau. Ini pun tidak tahu kita, memang mungkin dua-dua dibenarkan oleh Rasulullah atau dibenarkan oleh Allah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Buya Maratua, terima kasih kepada Haji Arsom yang telah menjelaskan kepada kita semua terkait dua hal yang akan kita jalankan di tanggal 29 Ramadan atau di hari Kamis 20 April 2023. Ada dua hal, jangan lupa untuk sama-sama kita datang ke masjid atau tempat di mana sholat gerhana akan dilaksanakan sekitar jam 10 sampai jam 12. Dan jangan lupa juga di sore harinya akan ada hasil istimewa, hasil hisab dan ru'yat sidang isbat di Jakarta, dan kita diminta untuk menunggu apakah kita lanjut untuk sholat tarawih ataukah kita akan mengundangkan takbir. Saya Akmaludin Syahputra, Ketua Bidang Infokom MUI Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh tim Infokom undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.